Tabe, Berimba Kareba. Semoga Anda selalu sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah bersama saya, Fatur Rahman. Sejumlah berita aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 8 rumah warga porak-poranda diterjang puting beliung di Desa Bajugan, Kabupaten Toli-Toli. Maraknya aktivitas tambang galian C di Sulawesi Tengah bisa mendatangkan bencana ekologis. Harga sejumlah bahan pokok melonjak di Toli-Toli menjelang Natal dan Tahun Baru. Angin puting beliung menerjang permukiman di Desa Bajugan, Kecamatan Galang, Kabupaten Toli-Toli pada Sabtu sore. Dalam musibah tersebut, 8 rumah warga rusak parah dan sejumlah rumah lainnya rusak ringan. Musibah angin puting beliung ini terjadi tiba-tiba dan mengagetkan warga. Mereka sebagian besar memilih bertahan di dalam rumah sambil berlindung di bawah meja agar tidak tertimpa material bangunan. Berdasarkan data pemerintah, Desa Bajugan menyebutkan sebanyak 8 rumah warga yang rusak parah diterjang angin puting beliung. Rata-rata bagian atap rumah tersebut porak-poranda. Pemerintah Desa Bajugan telah turun lapangan mendata rumah warga yang terdampak sebagai bahan laporan lanjut. Data tersebut akan diteruskan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toli-Toli. Jam 11.25 terjadi angin puting beliung di daerah kami, tepatnya di Desa Bajugan, Dusun Babana. Adapun yang terdampak 8 rumah, di 8 rumah itu ada 3 lansia yang tinggal di rumah tersebut. Kami selaku pemerintah desa, setelah kejadian puting beliung, kami telah mengonfirmasi ke pihak BPBD Kabupaten Toli-Toli beserta Dinas Sosial, dan kami menginformasikan kepada pihak Polsek Galang juga. Alhamdulillah mereka sudah turun. Tim reaksi cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toli-Toli saat ini melakukan asesmen di 2 desa untuk menghitung kerugian materi yang dialami para warga, khususnya yang terdampak musibah angin puting beliung. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Toli-Toli. Aktivitas tambang galian C yang tersebar di sepanjang pesisir Palu hingga Kabupaten Donggala terus berlangsung. Di satu sisi, aktivitas ini menopang kebutuhan material konstruksi, namun di sisi lain meninggalkan dampak serius terhadap kondisi lingkungan. Kerusakan tutupan hutan, perubahan kondisi tanah hingga alih fungsi lahan dinilai meningkatkan resiko terjadinya bencana ekologis seperti banjir dan tanah longsor. Kondisi ini menjadi kekhawatiran terutama di saat intensitas hujan meningkat dan kemampuan alam tidak lagi maksimal menjadi penyangga. Menurut founder Rasera Project, Aulia Hakim, pola yang terjadi di Sulawesi Tengah memiliki kemiripan dengan sejumlah wilayah di Sumatera yang beberapa waktu lalu dilanda bencana ekologis. Ia menyebut wilayah-wilayah yang dibebani izin usaha pertambangan dan perkebunan skala besar hakikatnya sedang berada dalam kondisi rentan bencana. Karena hilangnya tutupan lahan memicu ketidakseimbangan dari hulu hingga ke hilir. Sejumlah kawasan di Sulawesi Tengah yang dinilai memiliki potensi tinggi mengalami bencana ekologis. Seperti Morowali dengan aktivitas pertambangan nikelnya, serta Parigi Motong yang mulai terbebani izin pertambangan. Ketika curah hujan yang intensitasnya tinggi begitu, artinya ada ketidakseimbangan begitu yang terjadi dari hulu maupun sampai ke hilir. Sehingga masyarakat di hilir tentunya ini akan merasakan dampak yang begitu besar. Nah, kenapa bencana ekologis? Kami menganggap sesuatu yang terjadi, baik itu banjir, tanah longsor, dan sebagainya, itu tidak semata-mata dia muncul akibat pergeseran alam saja,
tapi kemudian ini diciptakan oleh kebijakan pemerintah dengan mengeluarkan izin-izin. Begitu. Menyikapi kondisi ini, pemerintah didorong untuk melakukan monitoring yang lebih intensif terhadap izin-izin pertambangan, terutama pada galian C yang dinilai perlu dievaluasi, bahkan dihentikan penertiban izin barunya. Maraknya aktivitas tambang di Sulawesi Tengah menjadi alarm dini bagi semua pihak. Keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan menentukan seberapa besar resiko bencana di masa depan. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Penjualan parsel dan pernak-pernik Natal dan Tahun Baru mulai marak di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Namun tingkat pembelian konsumen hingga saat ini masih sepi. Salah satu pusat penjualan parsel dan pernak-pernik Natal dan Tahun Baru di Palu adalah di Jalan Gajah Mada. Beragam parsel disediakan mulai dari piring, makanan ringan hingga perlengkapan rumah tangga. Harga parsel yang ditawarkan bervariasi, mulai dari Rp150.000 hingga Rp2 juta, bergantung isi dan ukuran parsel tersebut. Salah seorang pemilik toko, Hamsa, menyebutkan jika sepinya penjualan parsel ini memang sering terjadi setiap tahun. Mayoritas pelanggan lebih suka membeli parsel mendekati hari Natal. Untuk yang beli ya belum, ya baru kan belum mulai, mungkin pertengahan ini baru mulai ramai pembelinya. Untuk harga mulai dari 150 sampai 2 juta. Untuk memenuhi permintaan konsumen, penjual parsel telah menyediakan layanan pengiriman baik dalam maupun luar kota. Parsel tersebut umumnya dikirim ke daerah seperti Poso, Luwuk Banggai, dan Toli-Toli. Ali Faulan dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu.